Apalagi riya itu dikhawatirkan Nabi SAW. Nabi aja khawatir Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu penyakit menimpa kita, kok kita nggak khawatir? Itu loh ibu-ibu. Kata Nabi SAW, akhafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian itu syirik kecil. Wa ma huwa syirkul asghar ya Rasulullah. Lalu para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan syirik kecil wahai Rasulullah? Lalu Nabi SAW mengatakan, riya. Itu yang paling ditakutkan Nabi SAW menimpa kita. Riya. Suka dipuji itu. Suka disanjung. Itu yang paling dikhawatirkan Nabi SAW. Kalau Nabi khawatir, mungkinkah kita bisa santai? Mungkinkah kita dengan mudah memberikan alasan atau justifikasi? Enggak, kalau saya tuh nggak ada arah ke sana. Atau saya bisa kok nata hati saya. Apakah segampang itu hadirin? Apakah semudah itu? Sedangkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam khawatir. Bukankah ketika seorang orang awam sebagai pasien, dia awalnya pede-pede saja dengan kesehatannya, tiba-tiba dia ke seorang dokter terbaik di Asia Pasifik misalnya, lalu kata dokternya, saya mengkhawatirkan kondisi ibu ini serius. Kira-kira yang darinya kita tertawa terbahak-bahak, berubah nggak ekspresi kita? Nah, masih bisa kita, tenang aja dok, ini biasa. Oh enggak, ini dokter terbaik yang bilang. Dokter terbaik. Misalnya ranking 10 besarnya dunia, dan yang terbaik di Asia misalnya. Atau 5 besarnya dunia, dia terbaik di Asia. Dia bilang, Bu, mohon maaf ya, bisa kita serius sedikit? Dari tadi saya lihat ibu bercanda. Atau tenang-tenang saya dengan segala ilmu dan pengalaman saya benar-benar mengkhawatirkan kondisi ibu saat ini. Itu belum dia jabarkan aja, kita mungkin udah berubah dari ketawa jadi pucat kita. Terus kita bicara secara, tolong dok jelasin lebih lanjut, atau maksud dokter, dengar saya, lalu dipresentasikan lah, dikasih hasil lab kita, dikasih hasil ronsen kita, MRI kita, semua dikasih. Ini serius Bu, saya sangat khawatir. Itu manusia yang walaupun salah satu yang terbaik bisa salah, itu aja akan berdampak pada psikologi kita, itu akan berdampak pada psikis kita, akan berdampak pada mental kita, akan berdampak pada sikap kita. Lalu bagaimana dengan seorang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah tidak pernah salah dalam menyampaikan syariat? Dan Allah berfirman dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tapi wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Dan sosok ini sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, akhwafu ma akhafu 'alaikum asyirkul asghar, atau inna ma akhwafu ma akhafu 'alaikum asyirkul asghar wa ma huwa syirkul asghar ya Rasulullah ar-riya. Inna akhwafa ma akhafu alaikum, yang paling aku khawatirkan menimpa kalian, yang paling aku khawatirkan. Jadi ada beberapa kekhawatiran, ini yang paling tinggi, yang paling besar, yang paling menakutkan, riya. Lalu kita masih bisa gampang, oh enggak, aku kan ikhlas, aku ini. Walaupun memperlihatkan amalan, kalau dalam ada tujuan, selama tidak dia boleh. Tapi apakah segampang itu kita mengklaim? Apakah segampang itu kita menata hati? Apakah segampang itu kita mengendalikan diri kita, sedangkan ini kekhawatiran Rasulullah SAW? Dan di sisi lain para ulama kita mengatakan, sebagaimana testimoni dari Al-Imam Ibnu Munkadir
kabattu nafsi arba'ina sana hatta istaqamat. Aku berjuang mengkondisikan jiwaku selama 40 tahun sampai jiwa itu istiqomah. 40 tahun. Dan Imam Ibnu Munkadir ulama, salah satu guru dari Imam Malik. Imam Malik guru dari Imam Syafi'i rahimahumullah jami'ah. Mungkinkah kita yang baru hijrah setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu dengan mudah melakukan itu? Sedangkan kita pun walaupun 10 tahun hijrah, ilmu kita masih dalam kategori orang awam. Ibadah kita pun juga naik turun. Apa sesimpel itu? Lalu kita santai-santai tidak memperhatikan masalah riya. Dan terapkan pada diri kita. Apakah selama ini kita pada saat kita beramal, mulai dari sholat, udah karena Allah atau belum? Dalam berzikir, sudah karena Allah atau belum?